Yo minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gua admin Kosan Studio. Manga atau komik sendiri merupakan karya dua dimensi statis atau tidak bergerak yang biasanya dibuat atau dicetak di atas sebuah kertas yang nantinya kemudian diadaptasi menjadi karya 2D bergerak ataupun 3D yang dibuat menjadi sebuah anime. Karena kebanyakan anime yang beredar saat ini itu mengambil cerita atau mengambil inspirasi dari sebuah karya manga. Namun untuk beberapa judul manga yang Mimin masuk ke dalam list ini sama sekali belum pernah diadaptasi menjadi sebuah anime. Disclaimer sedikit karena video ini Mimin buat di tahun 2024. Jadi kemungkinan besar listnya bakalan berubah karena kemungkinan besar dari judul-judul ini suatu saat nanti bakalan diadaptasi menjadi sebuah anime. Ada manga apa aja? Langsung aja kita masuk ke listnya. 領域展開無料空所 Oke, di list pembuka kita kali ini ada manga dengan judul Cover tanpa kata Black. Karya seorang mangaka bernama Tetsuro Hirakawa yang merupakan mangaka dari versi komik Row Zero 2. Yang pertama kali terbit itu di tahun 2007. Manga ini sendiri bercerita tentang tiga orang pemuda bernama Misaki Hayato, seorang petarung dengan gaya ensentrik namun sangat peduli dengan teman-temannya. Lalu ada Nara Tomoki, seorang pemuda introvert yang hanya hobi mereparasi motor tuanya. Dan yang terakhir ada Kenji Hanamaya, seorang pria kuat namun pemalu yang sangat tidak hobi memukul orang, yang merupakan teman masa kecil. Di mana pertemanan mereka ini sempat berakhir ketika Hayato harus pindah dari kota tersebut. Hingga suatu hari Hayato kemudian kembali lagi ke kota tersebut dan berniat untuk mengumpulkan lagi teman-teman masa kecilnya tadi. Sebenarnya manga ini sendiri pernah dijadikan live action yang tayang di tahun 2012. Namun hingga saat ini atau saat video ini Mimin buat, anime keren ini sayangnya belum pernah diadaptasi menjadi sebuah anime. Sumpah manga satu ini rekomen banget buat kalian baca. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini ada karya terbarunya Hirakawa Sensei yang terbit pertama kali di tahun 2022 dengan judul Nine Peak, yang kali ini konsepnya mirip kayak Tokyo Revenger tapi berbeda gaya penceritaan. Karena di sini nggak ada sistem bolak-balik ya. Manga ini sendiri bercerita tentang seorang pemuda bernama Gaku Mashio, seorang pemuda begundal yang memiliki hubungan yang cukup buruk dengan ayahnya. Hingga suatu hari ayahnya ini meninggal. Dan di malam kematian ayahnya, ia dengan bodohnya malah pergi memancing. Hingga tanpa sengaja ia masuk ke dalam air dan diselamatkan oleh sosok yang ternyata adalah ayahnya yang berumur 16 tahun. Di mana ia tanpa sengaja kembali lagi ke 22 tahun yang lalu. Cerita dari manga satu ini sebenarnya konsepnya hampir mirip sama Tokyo Revenger, tapi kalau Mimin bilang cerita dari manga satu ini jauh lebih keren. Tapi sayangnya kebanyakan versi yang beredar di internet itu versi bahasa Inggris. Jadi bagi kalian yang nggak bisa bahasa Inggris, coba deh buka sama Google Translate biar kalian bisa baca juga. Oke, berikutnya ada manga Sakamoto Days yang sampai di pertengahan tahun 2024 ini belum ada tanda-tanda bahwa manga satu ini bakal dijadiin anime. Padahal Kaiju Number 8 yang terbit di tahun yang sama dan juga punya volume jauh lebih sedikit daripada Sakamoto Day aja udah diadaptasi jadi anime. Entah kenapa manga yang punya 162 chapter ini sampai sekarang belum diadaptasi jadi anime. Padahal manga satu ini cukup populer di luar sana dan juga di Indonesia. Bahkan untuk versi cetaknya sendiri sudah diterbitin sama Gramedia. Dan untuk versi digitalnya sendiri yang ada di Manga Plus udah diterjemahin ke bahasa Indonesia. Tapi entah kenapa belum ada satupun studio yang berminat untuk mengadaptasi anime ini. Ya mungkin aja 2 tahun atau 3 tahun ke depan bakalan ada ya kan.
Karena cerita assassin ditambah bumbu komedi yang ada di manga ini bisa Mimin bilang keren pakai banget. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini ada manga Gachakuta. Bagi kalian yang pernah tahu anime Fire Force dan juga Soul Eater, pasti nggak asing sama art style yang ada di manga satu ini. Manganya ini sendiri dibuat oleh asisten Atsushi Okubo, mangaka dari Soul Eater, yang bernama Kei Urana, yang pernah menjadi asistennya Atsushi dalam proyek Fire Force. Manga ini sendiri bercerita tentang dunia di mana si miskin dan kaya itu dipisahkan menjadi dua zona. Dan ceritanya bakal berfokus pada seorang pemuda bernama Rudo. Seorang pengepul sampah atau pengumpul benda-benda yang ia anggap masih berguna. Yang dijauhi masyarakat akibat kebiasaannya tersebut dan dituduh sebagai penyebab kematian ayahnya sendiri. Namun di balik kehidupannya yang cukup memprihatinkan, ia masih ditemani oleh seorang ayah angkat bernama Rekto. Namun sayangnya suatu hari ayah angkatnya ini ditemukan tewas dan masyarakat sekitar malah menuduh bahwa ialah pelaku utama di balik kematian ayah angkatnya tersebut. Dan ia pun dihukum dengan dijatuhkan ke dunia bawah yang berisi sampah yang dibuang oleh masyarakat yang ada di dunia atas tersebut. Dan kemudian ia pun bersumpah untuk membalas dendam dengan menghabisi seluruh penduduk yang ada di dunia atas. Dan manga satu ini Mimin rekomendasiin banget buat kalian baca. Lanjut, kali ini kita ada manga terbaru dari kreatornya Tokyo Ghoul, yaitu Sui Ishida, yang berjudul Choujin X. Kayak Kamen Rider aja ya pakai X. Bercerita tentang seorang pemuda bernama Tokyo Kurohara dan seorang temannya bernama Azuma Higashi, yang suatu hari ketika mereka mencoba menolong seorang wanita yang diganggu 3 orang begundal, Azuma yang sedang melawan para begundal ini tanpa sengaja membuat tangan seorang begundal terluka cukup parah. Kemudian begundal yang dendam pada mereka berdua ini tanpa sengaja bertemu dengan seorang misterius yang kemudian bisa menyembuhkan lukanya secara ajaib, yang mengubah sosok begundal tadi menjadi makhluk yang disebut dengan Choujin. Dan datang lagi menyerang mereka berdua. Mengetahui rahasia di balik bentuk perubahan si begundal tadi, mereka berdua pun mencoba untuk menggunakan obat ajaib dari orang misterius tersebut yang dipegang si begundal. Namun sayangnya dari mereka berdua hanya Tokyo Kurohara yang berubah menjadi sesosok Choujin, sedangkan Azuma tidak merasakan efek apapun. Bagi kalian yang suka sama manganya Shui Ishida yang seperti Tokyo Ghoul, cerita di manga satu ini jauh lebih keren daripada Tokyo Ghoul. Kata banyak pihak ya, bukan kata Mimin. Mimin sendiri baru baca 30 chapter. Oke guys, itulah beberapa judul manga yang belum diadaptasi jadi anime, yang ceritanya sumpah keren banget buat kalian coba baca. Apakah ada judul lain yang lupa Mimin taro yang juga belum pernah diadaptasi jadi anime? Kalian bisa bantu nambahin di kolom komentar di bawah. Kalau ada hal lain yang mau kalian diskusiin, bisa langsung aja DM Instagram Mimin ataupun nulis di kolom komentar di bawah, biar kita diskusiin bareng-bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Like aja kalau kalian suka dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta tombol loncengnya biar channel ini bisa lebih berkembang lagi. See you on the next video. Lebih kurang Mimin mohon maaf. Sayonara minasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.